Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047, mahasiswa dari Prodi Akuntansi angkatan 2020 dari R10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian tentang konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Langsung saja kita ke slide yang pertama ya teman-teman. Yang pertama adalah konsep dasar penelitian. Konsep dasar penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Terdapat 5 tipe sumber pengetahuan. Yang pertama adalah revealed knowledge, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu yang diturunkan kepada rasul pilihan. Yang kedua adalah intuitive knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh individu secara pribadi yang melibatkan intuisi. Yang ketiga adalah rational knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas hasil rekayasa, bukan atas hasil observasi terhadap peristiwa-peristiwa aktual. Yang keempat adalah inferential knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan kekuatan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, serta realitas yang ada. Yang kelima adalah authoritative knowledge, yaitu pengetahuan yang dikokohkan oleh reputasi pencetusnya, ahlinya, atau diterima berdasarkan otoritas seseorang. Adapun upaya manusia untuk memperoleh kebenaran, itu ada 2 tahap, yaitu ada 2 pendekatan non ilmiah dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah, adapun beberapa pendekatan non ilmiah seperti 1. Akal sehat dan ilmu adalah 2 hal yang berbeda sekaligus dalam batas tertentu keduanya mengandung persamaan. Yang kedua adalah prasangka pencapaian pengetahuan secara akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang untuk melakukannya. Yang ketiga adalah pendekatan intuitif. Dengan intuisi orang memberikan penilaian tanpa didahului oleh suatu renungan. Yang keempat adalah penemuan kebetulan atau coba-coba. Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana. Yang kelima adalah pendekatan otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menempuhkan pendidikan formal tertinggi yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah. Kemudian ada pun pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah. Kemudian ada pun pengertian dari penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang research. Ada ahli yang mengindonesiakan research menjadi riset. Kata research berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian arti yang sebenarnya dari research mencari kembali. Adapun menurut Whitney pada tahun 1160 menyatakan penelitian merupakan metode yang menemukan kebenaran dan juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan referensi terhadap masalah diformulasikan hipotesis. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu karakteristik penelitian. Adapun beberapa karakteristik penelitian yang ada 7. Yang pertama yaitu adalah penelitian harus sistematik. Penelitian merupakan suatu proses terstruktur sehingga diperlukan aturan dan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakannya. Dengan demikian, proses penelitian dapat diikuti dan dimengerti oleh orang lain secara sistematik. Kemudian adalah penelitian harus etis dan logis. Langkah-langkah dalam penelitian yang sistematik itu urutannya harus logis, yang setiap tahap dan bagian-bagiannya secara validasi secara relatif dapat dipenuhi. Kemudian adalah 3, penelitian harus empiris. Penelitian yang berkenaan dengan dunia nyata harus empiris, bersifat objektif. Artinya penelitian itu ada objeknya, dan karena objek itu dapat diindera manusia, maka semua pihak akan memberikan persepsi yang sama terhadap objek itu. Kemudian adalah 4, penelitian bersifat reduktif. Bila penelitian menggunakan proses analitik untuk mendapatkan data, maka penelitian sebaiknya melakukan reduksi data terlebih dahulu, yaitu telaah data. Yang kelima adalah penelitian bersifat replicable dan transmittable. Suatu penelitian harus diulang supaya dapat diulang oleh orang lain dengan mudah, maka
maka laporan penelitian harus dibuat secara sistematik dan jelas mulai dari variabel yang diteliti, populasi dan sampelnya, instrumen uji hipotesis, data yang dihasilkan serta kesimpulan dan implementasi penelitiannya. Yang keenam adalah penelitian harus mempunyai tujuan. Tujuan penelitian adalah penting dalam setiap kegiatan untuk memberikan arah dan target yang hendak dicapai. Yang ketujuh adalah mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan jenis penelitiannya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah proses penelitian mempunyai perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian, yang pertama adalah satu, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah survei terhadap data yang tersedia. Tiga adalah memformulasikan hipotesa. Yang keempat adalah membuat kerangka analisis serta alat-alat dalam pengujian hipotesa. Yang keenam adalah pengumpulan data primer. Yang ketujuh adalah mengolah, menganalisis serta membuat interpretasi. Yang kedelapan adalah membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang kesembilan adalah membuat laporan. Kemudian adapun pelaksanaan dalam metode ilmiah, yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua adalah mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara. Yang keempat adalah menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Yang kelima adalah mengolah data percobaan dengan menggunakan metode statistik. Yang keenam adalah menguji kesimpulan untuk meyakinkan kebenaran hipotesis. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini memiliki perbedaannya masing-masing tergantung pada tujuan yang ingin, tergantung pada pembagiannya. Kemudian adalah peneliti ditinjau dari segi tujuannya, dibedakan menjadi dua, yaitu peneliti murni dan peneliti terapan. Peneliti murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru, sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui. Kemudian dari segi tempat pelaksanaannya dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan. Yang kedua adalah penelitian laboratorium, suatu penelitian yang dilakukan di laboratorium. Yang ketiga adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Kemudian penelitian menurut pendekatannya, yaitu satu adalah penelitian ex post facto, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian mengurut ke belakang melalui data tersebut. Yang kedua adalah penelitian eksperimen, yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Yang ketiga adalah policies research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar. Yang keempat adalah active research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru. Kemudian penelitian menurut tingkat ekspansi dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yang kedua adalah penelitian komparatif, adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Yang ketiga adalah penelitian asosiatif, adalah penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian adapun penelitian menurut jenis datanya dibedakan menjadi dua, yaitu dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, yang mungkin juga gabungan keduanya yang masuk dalam kategori mixed methods. Kemudian dari segi sifatnya, metode penelitian dibedakan menjadi penelitian dasar. Penelitian dasar merupakan yaitu penelitian bermula dari kenyataan objektif. Penelitian praktikal merupakan suatu penelitian yang bermula dari teori yang ada dan dihubungkan dengan kenyataan objektif. Yang ketiga adalah penelitian survei, adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap gejala yang berlangsung di lokasi penelitian. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam metodologi penelitian.
Ada 3, yang pertama adalah metodologi penelitian, hipotesis penelitian, dan ketiga adalah hasil penelitian. Hipotesis penelitian adalah penelitian dapat dilaksanakan setelah jelas masalahnya. Dengan kata lain, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian adalah persoalan yang mengganggu pikiran kita dan menantang kita untuk mencari solusi atau jawaban pemecahan masalahnya. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis banyak memberikan manfaat dari pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian, menarik kesimpulan yang dilakukan secara objektif. Hasil penelitian ilmiah akan memberikan hasil dan konklusi yang objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif peneliti. Hasil peneliti ilmiah mampu untuk diuji kembali dengan hasil yang konsisten dengan tepat waktu, objek, dan situasi yang berbeda. Hasil penelitian harus dijelaskan dengan argumen yang diterima. Kemudian adapun pengertian dan ruang lingkup metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang penelitian. Metodologi penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan yang mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik hasil temuan yang memang sudah ada maupun sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Syarat dalam menguasai metodologi penelitian adalah menguasai teknik pemecahan dan analisisnya. Tanpa syarat tersebut, maka penelitian tidak dapat berjalan dan terselesaikan. Adapun tujuan dari penelitian, yang pertama adalah 1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua adalah menyelidiki masalah tertentu dan memerlukan jawabannya. Yang ketiga adalah merangkup opportunity atau peluang. Yang keempat adalah memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu fenomena yang telah ada. Yang kelima adalah melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Kemudian peneliti ditinjau dari tujuannya, terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru. Yang kedua adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang khusus dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu paradigma penelitian. Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk suatu kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan atau konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian metode, hubungan antara model serta instrumen yang mencakup di dalamnya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Adapun jenis-jenis paradigma penelitian, yang pertama adalah jenis-jenis paradigma penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kuantitatif adalah paradigma yang didasari oleh filsafat positif, yang dimana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini diyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimasukkan tersebut adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui. Kemudian adapun paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai objek penelitian. Paradigma tersebut menganut model humanistik karena dijadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang
nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Baiklah, itulah pemaparan materi yang saya sampaikan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian pada pembahasan konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian yang dijelaskan oleh saya. Semoga bisa dipahami, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun like dari video ini, silahkan di subscribe dan di like video ini. Terima kasih.